A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada a'ta kulla syai'in minal khalqi wa taswiri ma yasluhu bihi lima khuliqa lahu wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk terus beramal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala jalan kita untuk menempuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kemudahan atas kita pada saat nanti menghadapi hisab Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya sebagaimana Allah mengumpulkan kita di malam hari yang mulia ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat, berkah dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai, yang kita rindukan, dan semoga kelak diberikan kesempatan untuk melihat wajahnya yang lebih indah daripada rembulan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tadabbur ayat, tadabbur surah yang masih dalam surat Al-Buruj. Kita akan membahas sampai pada ayat innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatu tajri min tahtihal anhar dzalika fawzul kabir. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itulah kemenangan yang agung. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah menjelaskan bahwasanya meskipun orang-orang mukmin itu disiksa dan dibunuh, sesungguhnya itu adalah kebaikan bagi mereka, karena Allah ingin menyegerakan mereka mendapatkan kelezatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan yang dengan cara mematikan mereka daripada terus hidup tanpa adanya kenikmatan yang mereka rasakan. Meskipun dengan cara yang terlihat mengerikan, sebagaimana ayat yang terdahulu yang kita bahas, yakni mereka dibakar sampai mati, dihinakan dengan cara dibakar. Tetapi sesungguhnya begitu mereka meninggal dunia, mereka langsung mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti bagi mereka taman-taman, kebun-kebun yang indah yang berisi buah-buahan, dan di dalamnya berisi kenikmatan dan kelezatan yang mereka kehendaki, dan di bawahnya pula mengalir sungai-sungai yang indah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pantang bagi kita untuk menilai segala keputusan Allah itu buruk. Tidak boleh. Segala keputusan Allah pasti baik. Pasti baik. Segala apa yang ditetapkan oleh Allah pasti baik buat kita. Oleh karenanya, ketika seseorang diberikan ketentuan oleh Allah, jika nikmat maka syukurilah, jika itu ujian maka bersabarlah. Itulah ketentuan yang ketika kita lakukan itu, Allah akan menaikkan derajat kita. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mathalul jannatul lati wu'idal muttaqun, sebagaimana disebutkan dalam surah Muhammad ayat 15, perumpamaan taman surga yang dijanjikan pada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang tidak berubah warnanya, dan sungai-sungai khamar yang tidak memabukkan jamaah. Dan tentunya ini hanyalah sekedar penamaan, Pak. Yang asli lebih nikmat. Yang asli lebih nikmat. Yang sebenarnya
Lebih nikmat antara madu di dunia dengan madu di akhirat, di surganya Allah, tentu sangatlah berbeda. Susu, ya, ini hanyalah penamaan, namun pada hakikatnya kenikmatan akan berlipat ganda, lebih daripada apa yang kita bayangkan. Demikianlah, ya, sungai-sungai yang ada di surga. Ini adalah sedikit gambaran yang Allah berikan kepada siapa? Kepada manusia, ya. Kemudian inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Tuhanmu sangat pedih, ya. Sesungguhnya azab Tuhanmu sangat pedih. Allah berfirman pada ayat yang lain di dalam surat Hud ayat 102, ya. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Dan demikianlah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk-penduduk negeri, ya, yang berbuat zalim. Sesungguhnya siksanya sangat berat, sangat pedih, ya. Dan azab Allah ini mencakup 3. Azab di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Maka malam pertama di alam kubur begitu menyeramkan bagi mereka yang diadab oleh Allah. Jangan remehkan perkara ini, jamaah. Dan demi Allah, setiap yang bernafas pasti akan dimatikan oleh Allah. Kita di dunia sudah melihat berbagai macam kejadian yang menimpa orang-orang yang sombong, ya. Orang-orang yang angkuh, yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat. Bagaimana Allah mematikan mereka? Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan betapa banyak negeri-negeri yang adidaya, negeri-negeri yang kuat dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda lihat sebagai contohnya kehancuran negeri Sabah. Bagaimana Anda melihat itu? Ya, kehancuran negeri Sabah. Ya. Dulu kaum Sabah menyembah matahari dan bintang. Mereka menyembah matahari dan bintang. Kemudian mentauhidkan Allah. Siapa? Ratu Bilqis. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kaumnya pun ikut. Kemudian sampai kurun waktu tertentu kaum Sabah dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya kemudian kembalilah mereka ke agama nenek moyang mereka, yakni menyembah matahari dan bintang. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus 13 rasul kepada mereka. Bukan perkara yang main-main, ya. 13 rasul kepada mereka. Akan tetapi mereka tetap saja tidak mau. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap tidak mau. Allah Azza wa Jalla pun marah kepada mereka. Hingga disebutkan dalam surat Sabah ayat 16, fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir al-'arim. Dulu bangunan yang mereka bangun ini menghebohkan dunia. Di saat peradaban masih terbelakang, muncul yang namanya bendungan yang menampung air yang sangat banyak. Dan ini mengagumkan sekali, ya, mengagumkan sekali. Hingga banyak orang, Pak, ya, yang ingin pindah dan hijrah ke negeri ini. Ya, dan kerajaan ini terkenal dengan apa? Hasil alamnya. Sehingga banyak orang berlomba-lomba pindah ke sana. Ya. Dan dengan demikian kerajaan ini bisa menjadi kerajaan yang sangat kaya dan makmur pada saat zamannya. Ya. Dan sesungguhnya bagi kaum Sabah, laqad kana li Saba'i min fi maskanihim ayah. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka. Yakni apa? Jannatani an yamini washimal. Ada dua surga di sini. Ya, disebutkan 2 buah kebun, Pak. Maaf. 2 buah kebun di sebelah kanan dan kirinya. Dan kebun ini sangat luas. Terletak di hamparan lembah antara 2 gunung di Ma'rib, ya, di Ma'rib. Tanahnya sangat subur dan menghasilkan hasil alam yang luar biasa. Qatadah rahimahullah dan Abdurrahman bin Zaid rahimahullah, 2 orang tabi'i, ya, menceritakan bahwa apabila seseorang itu membawa keranjang, Pak, masuk ke kebunnya, tidak perlu memetik. Cukup dia berjalan saja, keluar keranjangnya sudah penuh.
Ini tanda kemakmuran waktu itu. Yang ketiga, kemudian mereka melakukan kekufuran terhadap nikmat Allah, yang kemudian Allah berikan pelajaran bagi mereka, hancur bendungannya. Dihancurkan, kalau dalam beberapa riwayat ada yang menyebutkan tentang apa? Dihancurkan oleh tikus yang sebesar kucing, Anda bayangkan. Ya. Ini luar biasa, dihancurkan bendungan itu. Ya. Dan akhirnya 2 kebun yang penuh kenikmatan itu diganti dengan 2 kebun juga, tapi penuh kepahitan. Ya, adanya tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa dimakan. Maka ini salah satu contoh. Kemudian innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang memulai dan mengulangi. Ya. Pada ayat ini ada 2 tafsiran jamaah. Ada 2 tafsiran para alim ulama yang dengan maksud ayat dari ayat ini. Yang pertama adalah mengatakan bahwa dialah Allah yang memulai penciptaan dan dialah Allah yang mengulangi penciptaan tersebut. Ya. Dengan cara apa? Membangkitkan manusia. Perlu kita ketahui, beriman kepada hari akhir itu wajib bagi kita. Ya. Dengan apa? Dengan segala kabar yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pendapat kedua, ya, mengatakan dialah Allah yang memulai penyiksaan terhadap orang-orang yang zalim di dunia dan di akhirat. Yang kelak Allah akan mengulangi menyiksanya dengan siksaan yang lebih sadis. Ya. Maka sesungguhnya, ya, ada saat hari di mana orang yang berbuat zalim akan dibalas oleh Allah, dan itu lebih menegangkan daripada di saat orang yang dizalimi merasakan siksaan-siksaan. Yang lebih menegangkan nanti saat pembalasan. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah berfirman, wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kita kalau mendengar kalimat, ya, ampunan, mengasihi, berbahagialah jamaah. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara sifat Allah adalah sifat apa? Ya, ghufran. Yakni sifat mengampuni. Ya. Sehingga salah satu nama Allah adalah Al-Ghafur, ya, yang artinya Maha mengampuni. Ya, ini ya, diambil dari kata maghfirah yang dalam bahasa Arab bermakna menutupi, melindungi, maghfirah. Jika kita memohon maghfirah kepada Allah, itu artinya kita memohon kepada Allah agar tidak membuka aib kita. Ya. Dan di akhirat Allah tidak menampakkannya ke khalayak ramai, dan juga agar Allah tidak menimpakan kepada kita akibat buruk dosa kita. Ya, ya Allah, hisab, bahaya. Dan bahayanya lagi yang lebih memalukan bagi kita ketika ditampakkan aib itu di hadapan manusia yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali jamaah. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya setiap kita ini memiliki aib dan dosa. Hanya saja Allah menutupinya sehingga orang lain enggak tahu, ya. Karena itu hendaknya lidah kita jangan biarkan menyebut kekurangan orang lain. Simpan lidah kita. Sebab jika kita punya kekurangan, orang lain pun juga punya lidah yang bisa membuka aib kita, sebagaimana kita membuka lidah kita untuk membuka aib mereka. Mereka punya lidah juga. Dan sibukkan diri kita dengan amal saleh, melakukan hal yang baik. Jangan sibuk ngurusin kekurangan atau aib orang lain. Banyak berkaca jemaah. Banyak-banyaklah berkaca, bermuhasabah diri. Sebab kita tidak akan ditanya oleh Allah tentang aib dan dosa orang lain. Kita yang akan ditanya oleh Allah tentang apa? Ya tentang dosa kita sendiri. Itu yang akan ditanyakan. Termasuk perbuatan membuka aib dan menyebarkan aib orang lain. Jangan bangga jamaah.
dengan mengatakan, saya tahu kelemahannya, saya tahu aibnya, berada di genggaman saya. Kalau dia macam-macam, saya sebar aibnya. Jangan bangga dengan perkara seperti ini. Demi Allah, aibmu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dibuka, selesai kita. Ya. Maka merugilah orang yang sibuk dengan aib orang lain. Rugi waktu, rugi tenaga. Bahkan di akhirat juga ia mendapat kerugian besar. Karena apa jemaah? Karena pahala kebaikannya terpaksa harus diberikan kepada orang lain. Dan sungguh sangat menyedihkan, engkau tak mampu memberikan satu kebaikan kepada ibu dan ayahmu, istri atau anakmu, meski engkau sangat mencintai mereka. Namun engkau justru harus memberikan pahala kebaikanmu kepada orang yang kamu benci, yakni orang yang kamu ghibai sepanjang hayatmu. Maka perkara ini perkara yang besar. Jangan sebarkan aib orang. Wa man syatara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seseorang, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Siapa yang menolong saudaranya, siapa yang menolong sesama hamba, maka Allah akan senantiasa menolongnya. Maka kalau hidupmu sulit, banyak masalah, perbanyaklah menolong orang lain. Allah mudahkan hidupmu, Allah mudahkan urusanmu. Jangan egois jemaah, jangan egois. Ya, karena semuanya ada sebab akibat. Jika ingin dilancarkan oleh Allah, carilah cara untuk melancarkannya. Yakni apa? Salah satunya dengan perhatian, empati, menolong saudaranya. Ya. Oleh karena itu, tatkala kita berdoa astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik, maka doa ini mencakup taubat dan maghfirah. Ya. Di mana taubat lebih dikhususkan untuk pengampunan dosa, adapun maghfirah lebih dikhususkan agar aib-aib kita ditutupi dengan baik. Ya, maghfirah itu, ya, ditutupi dengan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, dia mengatakan wal istighfar talabul maghfirah wal maghfirah hiya wikayatu syarri dzunub ma'as sidri. Istighfar itu memohon maghfirah, dan maghfirah adalah menjaga dari akibat buruknya dosa disertai dengan tertutupnya dosa. Ya, biar apa? Kita tidak merasakan buruknya dosa. Ya. Ada pembicaraan tentang apa? Tentang efek maksiat. Ya. Seseorang sudah keluar dari riba. Ya, urusan riba, dia sudah keluar. Terus bercerita tentang apa? Tentang sulitnya mencari sesuatu yang halal. Susah. Usaha ini bangkrut. Usaha itu bangkrut. Pindah ke tempat kerja yang lain yang halal, susah. Tidak diterima ke sana kemari. Bertubi-tubi seperti itu. Terjadi kekecewaan-kekecewaan jemaah. Ingat jemaah, efek dari maksiat tidak harus esoknya atau tidak harus sekarang. Bisa 40 tahun ke depan baru engkau mendapat balasan atas maksiat yang kau lakukan. Maka berhati-hati dengan urusan maksiat ini. Dan luka itu tidak langsung sembuh jamaah, berproses. Begitu pula luka yang muncul akibat maksiat kepada Allah, termasuk pemulihan hati, kemurnian iman kepada Allah. Mereka yang betul-betul bersungguh-sungguh Allah bantu. Allah bantu. Makanya kalau ada urusan hijrah, mengucap kita berhijrah dari sesuatu yang buruk menuju kepada perkara yang baik, maka yang paling utama adalah mempelajari tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Semakin mantap diri kita. Engkau berpindah, berhijrah bukan karena istrimu, bukan karena anakmu, bukan karena orang tua kita, namun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah karena Allah, siapa yang mau mengganggu?
Tidak ada jamaah. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Makanya kalau sudah hijrah kemudian mencari ilmu. Jangan cuma ngomong saya hijrah. Nanti hijrahmu melempem, Pak. Melempem seperti kerupuk kena air dulu, Pak. Yang akhirnya dia malas ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Talabul maghfirah min Allah. Ini perkataan siapa? Ibnu Qayyim yang berkata tentang istighfar ya. Yakni memohon maghfirah dari Allah. Memohon maghfirah dari Allah, yaitu terhapusnya dosa dan menghilangkan dampak atau bekas dosa tersebut serta perlindungan dari akibat buruk dosa tersebut. Jadi dosa itu berakibat jamaah ya. Makanya hati-hati dengan dosa yang kita lakukan ya. Fa innallaha yasturu 'ala man yaghfiru lahu wa man la yaghfiru lahu. Karena Allah menutup dosa ya, tidak membongkarnya bagi orang yang meminta maghfirah dan orang yang tidak meminta maghfirah. Wa haqiqatuhu wikayatu syarri tadbin wa minhum mikfaran lima ayati ra'sa minal ada. Dan hakikat maghfirah adalah perlindungan dari keburukan dosa. Di antara makna al-mikfar itu penutup kepala yang digunakan untuk perang, itu al-mikfar ya. Karena fungsinya untuk melindungi kepala dari gangguan ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya di antara rahmat Allah adalah menutupi aib dan dosa-dosa kita ya. Apabila kita dimuliakan orang lain, dihormati orang lain, semua itu bukan karena kemuliaanmu wahai Allah, bukan karena engkau yang mulia ya. Dan bukan pula karena amal kebaikanmu, bukan. Itu karena apa? Karena aib kita yang tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beli baju putih murah di pasar. Kita bisa tampak kesolehan. Bisa tampak. Namun apakah engkau akan mengkhianati Allah? Engkau sembunyikan kemunafikanmu. Ya, waliyadzubillah. Dan kalau sudah tercium yang namanya kemunafikan ini, apa yang terjadi jamaah? Hina di hadapan Allah, apalagi di hadapan manusia. Allah hinakan. Dan seandainya satu aib saja Allah buka, Pak, niscaya orang-orang tidak mau dekat sama kita, Pak. Satu saja aib dibuka oleh Allah, maka manusia akan menjauh dari kita. Sebagaimana perkataan siapa? Muhammad bin Wasi' rahimahullah, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada baunya, niscaya tidak seorang pun akan duduk denganku. Tidak ada yang mau duduk dengan saya karena dosa itu berbau. Namun Allah hilangkan bau itu, tidak berbau. Padahal berapa banyak dosa yang kita lakukan. Ya Allah, wallahi law alimu qabiha syarirah, demi Allah, seandainya mereka mengetahui hakikat rahasiaku tatkala aku sendirian, la abasalama alayyan man yalqani, maka setiap orang yang bertemu denganku tidak makan mau memberi salam kepadaku. Kalau dia tahu apa saat aku sendiri, apa yang aku lakukan. Apa yang kita lakukan, Pak? Di saat mata-mata itu tertutup dengan jendela-jendela, tertutup dengan tembok-tembok, mereka tidak melihat kita saat kita sendirian. Apa yang kita lakukan? Justru yang paling berbahaya antara apa? Waktu-waktu saat kita sendirian. Bagaimana dia bermaksiat kepada Allah, padahal ketika di luar dia dikenal sebagai orang yang saleh. Waliyadzubillah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Al-Ghafur yang telah menutup aib-aib kita jemaah dan keburukan, maksiat yang pernah kita lakukan. Kalau saja seandainya ya Allah membuka aib kita, maka binasalah kita. Binasalah kita dan tidak akan duduk berdamping-dampingan seperti ini kalau saja dosa itu berbau. Dosa itu berbau.
Maka jamaah yang dirahmati Allah, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Ya. Ada keutamaan yang disampaikan oleh sebagian salaf. Adrakat aqwaman lam takun lahum uyubun. Saya mendapati satu kaum, ya, mereka ini nampak tidak memiliki aib, namun suka menyebut-nyebut aib orang, hingga akhirnya fadzakaron nasu lahum uyubun, hingga akhirnya orang-orang pun mengungkap aibnya. Dia seperti orang yang tidak punya aib, tapi senang ngomongin aib orang lain. Maka Allah akan apa? Akan bukakan aib-aibnya, mengungkap aib yang dia lakukan. Wa adrakat aqwaman kanat lahum uyubun. Dan saat saya jumpai satu kaum yang mereka terlihat memiliki aib-aib, namun mereka menahan diri dari membicarakan aib itu. Apa yang terjadi? Hingga aib yang ada pada mereka dilupakan. Jadi seperti Anda, ya, kita semua ini Pak, kita tuh punya aib, tapi kita tidak senang ngomongin aib orang. Maka aibmu sendiri tidak pernah disinggung. Betul? Itulah yang terjadi. Tapi kalau kita senang ngomongin aib orang, lah kamu ngomong aib orang, kamu sendiri orang tidak cetok, banyak salahnya, akhirnya aibmu pun terbongkar. Dan ini satu kepastian, ya. Dan apa yang menyebabkan orang itu sibuk mencari aib orang, Pak? Apa? Ma'ah sabu ahadan tafarrugha li uyubin nas ila min ghaflatin ghafalaha an nafsihi. Aku memandang bahwa tidaklah seseorang sibuk membicarakan aib orang melainkan disebabkan kelalaian yang ada pada dirinya. Dia lupa kalau dia itu punya aib. Dia lupa bahwasanya apa? Ma yalfidu biqaulin illa ladaihi raqibun atid. Dia akan disimak oleh malaikat dan dicatat apa yang dia omongkan, hingga semakin berat timbangan keburukan amalnya. Wal iyadu billah. Hanya karena membicarakan aib orang, ya. Maka sikap kita, kadang itu, ya, ada orang ngajak kita untuk ghibah, ya. Kalau sudah seperti ini, ya, kita pergi, kita tinggalkan saja, atau kita tolak dengan halus, ya. Sudahlah, jangan ngomongin orang, ya. Kamu itu kalau diomongin juga nggak enak. Ya sudah, tidak usah batin ustate, itu so. Tidak usah batin koncone, itu so. Sudah, jangan kotori hati kita. Kalaupun batin yang baik-baik saja, ya, berprasangka yang baik. Walaupun kita tahu keburukannya, jangan memvonis buruk kepadanya. Ya, berikan kesempatan. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafurul Wadud. Ya. Allah Maha Pengampun. Dia Allah yang memiliki surga. Maha Pengampun. Lah kita ini urung karuan mlebu surga loh. Ya. Seakan-akan memvonis orang lain itu sebagai sesuatu yang mudah bagi mereka. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ya, para ulama mengatakan bahwa suatu saat aib seorang hamba dibuka. Biasanya itu pertanda, Pak, bahwa ia terlalu sering melakukan aib tersebut. Ya, ketika aib seorang hamba, ya, dibuka, berarti dia sudah terlalu sering bermaksiat seperti itu. Karena ketika seorang hamba melakukan keburukan pertama kali, biasanya dosanya akan ditutupi oleh Allah. Tapi yang menjarak, kalau sudah, ya, bambung bahasanya, nyicil, tidak apa-apa, maksiat tidak apa-apa, dikit. Innallaha ghafurur rahim. Itu fasihnya yang ngomong ngono kuwi. Dia bermain-main dengan Allah. Dia menyebutkan Allah ghafurur rahim. Innahu adzab lasyadid. Dia tidak ngomong itu, sesungguhnya azab Allah itu sangat keji jika mereka memang bermain-main dengan azab Allah. Ya, ini orang-orang sing enteng-enteng, ya. Tidak apa-apa, wis ta riba sithik ora apa-apa lah, besok istighfar. Zina sithik ora apa-apa lah, besok istighfar. Coba, gampangnya itu loh, tanpa dia memikirkan efeknya, ya.
Namun jika dia terus-menerus dan tidak berhenti melakukan kemaksiatan itu, maka suatu saat aibnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuka aibnya. Maka sibuklah mengoreksi aib diri, ya. Siapa yang benar-benar tahu akan kondisi dirinya yang sebenarnya, niscaya pasti ia akan sibuk untuk terus mengoreksi dirinya. Ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah yang dalam Al-Fawaid, yang beliau menyebutkan siapa yang benar-benar tahu akan kondisi dirinya yang sebenarnya, niscaya ia akan sangat sibuk untuk terus memperbaikinya dan akan menjadikannya lupa dari mengorek aib orang lain, ya. Ada Pak, ya. Asy-Syaikh Abdul Aziz As-Salman rahimahullah, beliau menuturkan, ya, tentang apa? Pelajaran dari penjahit yang soleh, ya. Ada penjahit yang soleh, ya. Ada orang yang datang ke penjahit itu, ya. Dia membawa bahannya. Kemudian penjahit itu pun dipeseni, Pak, suruh membuatkan baju, ya. Memulai dengan sungguh-sungguh agar hasil jahitannya baik dan sempurna. Tiba waktunya si pemesan itu datang dan menyerahkan apa? Menyerahkan pembuatan pakaian itu. Lalu pakaiannya pun diserahkan, dia pergi. Esok harinya, ya, si pemesan itu kembali, Pak, datang kepada penjahit itu. Masya Allah. Lalu mengatakan, ini ada kekurangan. Ini ada beberapa kekurangan, ya, beberapa kekurangan pada pakaianmu. Dan ia pun membawanya, dikasihkan ke penjahit. Ini loh, pakaianmu seperti ini, ya, ada kekurangannya. Lalu tukang jahit itu nangis terseduh-seduh, Pak, nangis sejadi-jadinya, ya. Loh, kenapa nangis? Lalu si pemesan bingung. Saya tidak bermaksud membuatmu sedih, penjahit. Tidak bermaksud. Saya sudah cukup puas dengan pakaian ini. Lalu penjahit pun mengatakan, bukan ini yang membuatku menangis. Saya sudah mengerjakan pakaian ini semaksimal yang mampu aku lakukan, tapi nyatanya masih ada kekurangan pada pakaian ini. Yang aku tangisi ialah amal ketaatanku kepada Allah. Aku telah bersungguh-sungguh dalam melakukan sepanjang umurku untuk beribadah kepada Allah. Namun aku tidak tahu berapa banyak aib dan kekurangan yang aku lakukan. Itu yang aku tangisi. Masya Allah. Pelajaran, hikmah jamaah. Kadang kita tidak pernah memikirkan itu, ya. Maka ini hikmah yang luar biasa ketika orang memikirkan tentang dosa-dosanya, apa yang akan terjadi dengannya. Ada sebuah pertanyaan, Ustaz, kenapa ya saya sulit menangisi dosa-dosaku? Kenapa ya Ustaz, ya? Kenapa? Ya. Yahya bin Mu'adz rahimahullah mengatakan, ma jaffat dumu' illa qasuhatil qulub. Tidaklah air mata itu kering kecuali karena kerasnya hati. Kerasnya hati kita, jamaah. Wa ma qasat qulubu illa li kathrati dzunub. Dan kerasnya hati karena banyaknya bermaksiat kepada Allah. Banyaknya maksiat kepada Allah. Wa ma kathurat dzunubu illa min kathratil uyub. Dan tidaklah dosa semakin banyak kecuali karena banyaknya aib. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah, salah satu tanda kerasnya hati, kamu ngamuk ketika dinasihati, ya, ngamuk, marah, tidak terima. Kamu hanya mengambil nasihat dari orang-orang yang kamu anggap mulia, tapi nasihat dari anakmu, ketika kamu melakukan kesalahan, anakmu, ya, geret pakaianmu, ya, melihat bapaknya marah, apa kata anaknya? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga, Pak. Malah anakmu mbok gebuki. Karena apa? Nasihati bapaknya. Jangan seperti itu, ya. Al-Alamah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa qad kana salafu yuhibbuna man yunabbihuhum ala uyubihim.
Sungguh kaum salaf dulu itu, mereka kaum yang baik. Mereka mencintai orang yang memberikan nasihat kepada mereka. Tidak ada marah, Pak. Kita ini kalau dinasihati merasa terhina, merasa jelek, muncul amarahnya. Padahal kita dipesani agar apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabir. Perintah ini, Pak. Makanya kalau ada teman yang datang ke rumahmu hanya untuk mengingatkan kesalahanmu dan segeralah bertobat kepada Allah, peluk dia, Pak. Dialah orang yang mengingatkan kita tentang diri kita. Jangan malah marah, blokir, status WA blokir, Instagram blokir, apalagi yang diblokir, rekening. Ya. Ini jangan gitu ya. Tercela ya. Tercela mereka ini. Sedang kebanyakan dari kita abghadun nas ilaina man ya'rifu uyubana ya. Sedangkan manusia kebanyakan saat ini ketika dinasihati malah benci sama orang yang menasihati. Betul enggak Bapak Ibu? Itulah ya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Hindarilah perkara yang menjadikan hati kita itu mati. Perkara-perkara yang menjadikan hati itu keras, hindari hal-hal ini, Pak, ya. Agar kita ketika mendapat efeknya menerima nasihat itu apa, Pak? Anda semakin berada di dalam jalan yang lurus. Makanya kalau kita di depan guru-guru kita, mohon nasihatnya Ustaz, mohon nasihatnya, ya, apapun itu, guru kita. Tidak usah suaramu itu tidak penting untuk ditinggikan, tidak perlu meninggikan suara sama guru apalagi, ya sama orang tuamu apalagi, ya. Ingat loh ya, jangan tinggikan suara kalian. Malu Pak rasanya. Apalagi sama orang tua sampai meninggikan suara, ya. Orang tuamu melembutkan suaranya agar engkau senang hatimu. Tapi banyak anak yang meninggikan suara untuk melihat, mempertunjukkan, ini loh aku bisa seperti ini. Ini satu kejahilan ini. Satu kejahilan. Maka ketika marra Ibrahim bin Adham, ya, ketika Ibrahim bin Adham, ya, rahimahullah, melewati sebuah pasar di Basrah, fajtama'a an-nasu ilaih, ya. Lalu manusia itu berkumpul, Pak, untuk mendengarkan beliau, mengerumuni beliau. Mereka katakan, wa qalu ya Aba Ishaq, ma lana nad'u fala yustajabu lana. Ya. Wahai Aba Ishaq, ya, yang dimaksud adalah Ibrahim bin Adham, kenapa kami sudah berdoa tapi enggak dikabulkan sama Allah? Itu salah satu dari mereka bertanya seperti itu. Qala li'anna qulubakum matat bi asratin asya. Beliau katakan, ini karena hati kalian itu mati, maka doamu tidak dikabulkan. Hatimu sudah mati karena sebab, ya, maksiat yang kalian lakukan. Sebab 10 perkara yang kalian lakukan. Lalu dikatakan, wa mahiyya, apa itu? Beliau katakan, ini nasihat yang sangat-sangat luar biasa, Pak, ya. Annakum araftumullah, sesungguhnya kalian itu telah mengenal Allah, falam tu'addu haqqah, tapi kalian tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu Allah itu harus disembah, harus beribadah kepada Allah, tawaduk kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Allahu Akbar. Seperti itu jamaah, ya. Namun banyak orang, ya, yang tidak menunaikan haknya, tidak memenuhi hak-hak Allah, maka pantas saja jika hidupnya kacau. Karena dia berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala. Falam tu'addu haqqah, hak Allah jangan ditinggalkan. Kalau hak Allah ketinggalkan, jangan harap kita mendapat ketenangan baik dunia ataupun di akhirat. Dan inilah yang menjadi penyebab hati kita kasar, hati kita mati. Kemudian yang kedua, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma taraktu sunnatah.
Kalian mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kalian meninggalkan sunnahnya jamaah. Kalian meninggalkan sunnahnya. Banyak dari kita kalau ditanya, setiap dari diri kita, kamu umatnya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok kamu kasar sama anak istrimu? Sedangkan Rasulullah tidak pernah kasar pada ahlinya. Kenapa kau tinggalkan sholat malam? Sedangkan Rasulullah termasuk orang yang menegakkannya. Mana kecintaan kita? Malu jamaah, demi Allah malu. Nanti dihadapkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengaku saya umat Rasulullah, tapi buktinya bersolawat tidak pernah. Mengikuti sunnah, itu hanya sunnah, bukan perkara wajib, kita remehkan. Bahkan ada sebagian dari kita yang menghinakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, bagaimana nanti akan berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Malu kita jamaah, sedangkan dialah manusia terbaik ciptaan Allah yang kita sebut di dalam setiap sholat kita. Malu jamaah. Ya Allah, kalau bicara soal Rasulullah, rasa rindu jamaah, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita berbangga, bukti kecintaan kita kepadanya. Namun banyak orang meninggalkan. Itu hanya sunnah, hanya sekedar sunnah dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang kita temui orang-orang yang mengolok-olok sunnah Rasulullah. Bagaimana mereka berhadapan dengan Rasulullah kelak? Ya Rabb, bagaimana kita berhadapan? Mengaku cinta kepada Rasulullah namun tidak menjunjung sunnahnya. Mengaku cinta kepada Rasulullah namun tidak sayang kepada keluarganya. Jadi keluarga, pemimpin keluarga hanya ngaco saja, tidak punya ilmu, tidak mau menuntut ilmu. Bagaimana Rasulullah memperlakukan sahabatnya, bagaimana Rasulullah menegakkan sholatnya. Ya Allah, lihat kakinya yang bengkak. Lihat, itu contoh bagi kita. Bengkaknya karena sholat jamaah, bukan perkara-perkara dunia. Itu mencontohkan bagi kita betapa harusnya kita terus tegakkan perintah Allah dan Rasulnya. Itulah Allahu Akbar. Thumma tarukum sunnatah. Tetapi kalian meninggalkan sunnah-sunnahnya. Ngaku cinta Rasul, tapi Senin Kemis tidak pernah dijalani. Ngaku sunnah Rasul, tapi tidak pernah berlama-lama berasyik masuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pantas kita nanti menyebut diri kita umat Rasulullah? Allahu Akbar. Kemudian jamaah, qara'atum Quran walam ta'malu bih. Kalian semua membaca Quran tapi tidak mengamalkannya. Hanya lisan kita yang membaca namun tidak mentadaburinya. Seseorang ketika membaca ayat-ayat ancaman Allah terhadap mereka yang lalai, bercucuran air mata orang-orang yang saleh. Sedangkan kita bagaimana? Memahami maknanya saja tidak pernah. Lihat berapa tahun hanya untuk menghafal surat An-Naba. Engkau bercita-cita sejak SD, namun sampai detik ini jangankan juz 30, 1 surah, 2 surah, demi Allah kita tinggalkan itu. Lalu bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah? Maka jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita membaca Quran, tadaburi, amalkan, yang semoga dengan pengamalan itu semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah, akaltum nikmat Allah walam tu'addu syukraha. Kalian setiap hari makan nikmat Allah, minum nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak ada rasa syukur. Cuman segini, hanya ini. Demi Allah, la in syakartum la azidannakum. Nanti kalau diambil nikmatmu oleh Allah, menangis darah kalian. Dipisahkan kenikmatan-kenikmatan itu dari kalian semua. Maka ingat wahai hamba Allah, sepedih apapun keadaan kita, jangan pernah tinggalkan rasa syukur. Jika diuji oleh Allah, sekali lagi, jika diuji dengan kemalangan, bersabarlah. Jika diuji dengan kenikmatan, bersyukurlah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, qultum inna syaitan aduwwukum wa wafaktumuhu. Kalian mengatakan setan itu musuh kita.
Setan itu musuh kita. Tapi kalian kenapa kok masih mengekor pada sifat-sifatnya? Hawa nafsunya, masih mengekor pada iblis laknatullah alaih. Ini jamaah. Di depan orang lain kita ngomong, setan itu musuh kita, dan kita berikrar untuk melawannya. Tapi ketika di kamar, apa yang kau buka? Apa yang kau lihat? Tontonan-tontonan setan yang demi Allah akan menyesatkan kita di hari akhir nanti. Ini yang terjadi jamaah. Koreksi diri kita. Qultum innal jannah hakun falan ta'malu lah. Kalian mengatakan surga itu benar adanya, tapi kalian tidak beramal untuk memperolehnya. Sudah tahu surga itu ada, Anda hanya mengucap surga itu ada, namun tidak mengikuti dengan ketaatan kepada Allah agar Allah ridha kita masuk surganya Allah. Qultum innan nar hakun, dan kalian mengatakan kalau neraka itu ada. Walam tahrubu minha, demi Allah, namun kelakuan kalian, kelakuan kita semua ini Pak, lebih pantas disebut sebagai penduduk neraka jahanam. Apapun dimakan, harta anak yatim, harta rakyat. Ya Allah, selamatkan muka-mukamu yang tampan itu dari siksa api neraka. Selamatkan diri Anda. Hati-hati jamaah, jamaah. Qultum innan nar hakun. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka ya Allah, dan masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan jamaah yang dirahmati Allah, kemudian disebutkan tentang kematian. Qultum innal mauta hakun falam tasta'idu lahu. Kalian mengatakan sesungguhnya kematian itu pasti menghampiri kita, akan tetapi kalian tidak mempersiapkan diri. Lihat betapa banyaknya orang-orang yang lalai terhadap kehidupan akhirat. Mereka lupa dengan bersiap dan berbekal. Beramal solehlah. Itu untuk kepentingan kita sendiri jamaah. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intabahtum minan naum, kalian terbangun dari tidur, wastaghaltum bi uyubin nas, dan kalian sibuk dengan aib-aib manusia, wa taraktum uyubakum, dan kalian lupakan aib-aibmu sendiri. Dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim, kalian telah menguburkan jenazah-jenazah, akan tetapi kalian tidak mengambil pelajaran bahwa kita semuanya nanti akan mati. Itulah jamaah, perkara dosa-dosa 10 perkara yang menjadikan hati kita keras. Maka jamaah yang dirahmati Allah, minta kepada Allah agar kita diberikan kesempatan untuk bertobat dari segala dosa-dosa kita. Ingat jamaah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa ayat ini adalah bantahan kepada orang-orang yang menganggap kalau seorang hamba yang bermaksiat kemudian bertobat maka dia tidak akan dicintai oleh Allah. Tetapi barang siapa yang berdosa kemudian bertobat kepada Allah, maka tobatnya akan diterima oleh Allah, lalu Allah akan kembali mencintainya. Ditunjukkannya neraka agar kita ingat dan menjauhinya. Ditunjukkan surga, menunjukkan Allah memberikan kenikmatan bagi siapapun yang memilikinya, yang memohonkan dirinya untuk masuk surga Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Mintalah kepada Allah. Terlebih lagi sebentar lagi insyaallah kita akan temui bulan Ramadan. Persiapkan diri kita. Jangan sampai Ramadan ini sama dengan Ramadan yang telah lalu, atau bahkan lebih jelek amalan kita ya daripada amalan tahun yang telah lalu. Banyak yang merindukan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Murid kami, saudara kami, guru kami yang tahun lalu mereka menjanjikan, Ustaz, nanti Qiyamul Lail bersama ya 10 hari terakhir di masjid yang sama seperti tahun yang lalu. Nyatanya Allah telah memanggilnya
Allah telah memanggilnya dan sekarang berada berkalang tanah kuburnya. Sedangkan kita sedang menunggu masa itu tiba. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memudahkan hisab kita jemaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kehidupan kita dan memberikan husnul khatimah untuk kita semuanya. Jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan jemaah semuanya agar terus bertakwa kepada Allah apapun keadaan Anda, bagaimanapun kondisinya. La ilaha illallah. Semoga nanti di akhir hayat kita mampu mengucap la ilaha illallah yang dengannya kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sudah waktunya masuk di saatnya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya dan mencukupkan segala apa yang kita beri. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.